Nah, kalau dalam hitungan spontan tidak spontan itu dilihat dari nilai E0 sel. Jika spontan itu nilai E0 selnya positif. Nah, jika tidak spontan E0 selnya negatif. Loh, kok gimana cara menghitung E0 sel? Habis ini kita belajar ngitungnya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini Koben akan membahas kimia. Di sini Koben akan menjelaskan mengenai sel volta ya. Di sini adik-adik harus memahami dulu istilah oksidasi dan reduksi ya. Nah, istilah oksidasi sama reduksi ya. Oksidasi itu bisa juga disebut sebagai reduktor ya. Ini disebut juga sebagai reduktor. Nah, reduksi bisa juga disebut sebagai oksidator. Jadi kalau tor sama si itu beda ya, seperti berlawanan ya. Jadi oksidasi itu reduktor, kalau reduksi itu oksidator ya. Itu dipahami dulu. Nah, oksidasi itu apa? Oksidasi itu adalah suatu unsur yang mengalami perubahan Bilog ya. Dia naik, bilangan oksidasinya naik. Itu disebut oksidasi. Jadi kita sebut oksidasi jika terjadi kenaikan bilangan oksidasi ya. Jika reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita pahami dulu itu oksidasi reduksi dulu. Nah, maksudnya gimana kok oksidasi? Nah, dalam sel volta kita ini bicara mengenai logam. Nah, logam itu adalah sesuatu yang bermuatan positif. Jadi nanti di sel volta ini adik-adik bicara unsur-unsur yang logam-logam ya. Jadi yang bermuatan positif. Nah, tapi nanti dalam sel volta ini ada logam-logam yang tertentu yang harus dihafal. Nanti ada deret volta namanya ya. Nah, itu dihafal aja. Sekarang kita mulai dulu di mana oksidasi itu contohnya seperti apa ya, misalkan gitu. Nah, di sini misalkan ada unsur A. Ini unsur A ini adalah sebuah pemisalan ya. A menjadi A2+ misalnya, atau +2 sama aja. Ada adik mau nulis +2, 2 plus itu sama. Artinya melepas 2 elektron ya kalau +2. Kenapa ini bisa disebut oksidasi? Nah, karena di sini ini bilognya A ini artinya 0. Kita singkat bilog ya. Bilangan oksidasi itu bilog. Bilognya A ini 0. Kalau nggak ada muatan tuh 0. 0 menjadi +2. Nah, itu kan artinya naik. Itu disebut oksidasi. Nah, kalau reduksi itu contohnya misalkan B, misalkan B-nya positif 1 misalkan ya, plus menjadi B. Loh, kok plus ini bebas ya kok? Bebas, terserah apa contoh soalnya, atau soalnya dilihat itu bermuatan berapa plus logamnya. Ini artinya +1 turun menjadi 0. Jadi kalau tidak ada bermuatan itu 0. Nah, nanti untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan muatan, nanti adik-adik memberi istilah elektron ya. Partikel elektron. Elektron itu yang bermuatan negatif. Nah, maka jika ini 0 menjadi +2, supaya imbang, kita akan beri elektron sebesar 2. 2 elektron. Ya, 2 elektron itu artinya 2 min 2 ya, ditambah 2, 0. 0 sama dengan 0, maksudnya seperti itu. Nah, di mana jika B+ menjadi B, maka E-nya taruh mana kok? Ya, taruh kiri. Kenapa? Karena plusnya ada di kiri, gitu aja gampangannya sebenarnya. Berapa E? 1. Ya, jadi di sini kita tambah E sebanyak 1. Ya, kenapa E-nya 1? Contoh ini kan +1 dikurang 1, 0 sama 0. Jadi 0 adalah 0. Ya, maksudnya gitu. Jadi kita kalau mau membuat reaksi oksidasi itu bentuknya seperti ini. Dari 0 menjadi berapa plus, kalau reduksi itu dari berapa plus jadi 0, itu reaksi oksidasi reduksi. Nah, untuk memberi E sesuai muatan ya, gampang kalau memberi E itu gampangannya bisa dihafal langsung. Mana yang plus itu kasih E, di mana yang bermuatan plus itu kasih E, ruasnya. Kalau dia di ruas kanan, E-nya kanan, ruas kiri ya E-nya kiri. Itu oksidasi reduksi. Nah, nanti di dalam suatu sel volta ya, itu ada namanya elektrode. Nah, elektrode itu adalah logam sebenarnya ya, yang disebut katode dan anode ya, katode dan anode. Nah, elektrode katode ya, itu yang mengalami
reduksi. Katode, katoda sama nulisnya. Katode mau E mau A itu sebenarnya sama ya gitu. Nah, untuk oksidasi ya, ini kita sebut sebagai anode atau anoda, anode sama. Jadi di dalam sel voltas, sel itu ya ada dua ya, disebut anode dan katode. Ya, itu elektrodenya. Nah, mungkin kalau ada yang bingung, kok maksudnya gimana kok elektrode itu? Nah, dalam sel volta, misalkan kita gambar ya, di sini ada tabung ya, 2 tabung. Nah, nanti di sini kita beri suatu logam lempengan. Nah, ini juga kita beri logam lempengan. Lalu ini kita hubungkan ya dengan voltmeter misalkan ya. Nah, di sini kita sebut lempengan-lempengan ini, 2 logam ini yang disebut sebagai elektrode pada sel volta ya. Yang mana yang anode, mana yang katode, kita lihat dari kutub positif dan negatifnya juga. Jadi misalkan di sini Koko ambil yang ini kutubnya positif, yang ini kutubnya negatif, ini ya. Misalkan kutub positif ini yang kita sebut sebagai katode, yang negatif kita sebut sebagai anode. Jadi tahu dari mana kita memberi anode katode, kita lihat kutub positif negatif ya dari rangkaian sel voltanya ya, itu listriknya ya, kutub negatif positifnya. Jadi yang nyalurkan listrik. Nah, maka dalam sel volta nanti kita ada singkatan ya, singkatan untuk istilah katode, anode untuk hubungan ya reduksi oksidasi dan kutub positif negatifnya ya. Nah, kita singkat sebagai kata CRAO. CRAO ini apa kok? CRAO ini artinya katodenya mengalami reduksi ya, itu katode. Nah, anodenya mengalami oksidasi. Itu disebut singkat aja CRAO. Jadi K itu katode, anode, reduksi, oksidasi. Untuk kutub ya, kita singkat sebagai kepan ya. Kapan atau kepan nih. Artinya apa ini? Artinya katode itu yang bertindak sebagai kutub positifnya. Nah, anode itu yang bertindak sebagai kutub negatif. Jadi ini positif, negatif. Ya, ini dihafal aja. CRAO, kepan. Nah, nanti di sel elektrolisis yang kutubnya itu dibalik. Ya, yang bertindak katode anode itu kutub positif negatifnya dibalik. Nanti kita lihat di video sel elektrolisis saja. Nah, jadi adik-adik bisa dihafal ya istilah CRAO, kepan ini untuk mempersingkat hafalan kita. Ya, maksudnya gitu. Nah, untuk sifat-sifatnya ini Koko tulis ya, sifat-sifatnya. Untuk katode, elektrode katode ya, itu sifatnya adalah yang pertama, yang pasti katode itu apa? Mengalami reduksi. Nah, ini kita ambil sifat-sifatnya ya. Nah, yang kedua, katode itu bermuatan positif. Jadi kalau mengalami reduksi yang ini, dia juga bertindak sebagai oksidator ya. Karena reduksi itu oksidator. Jadi dia bertindak sebagai oksidator. Nah, yang ketiga, katode itu mengendap. Jadi pada katode, elektrode pada katode atau logam pada katode itu terjadi endapan. Jadi dia ada endapan ya. Atau mengendap boleh, ada endapan sama ya. Nah, yang keempat, pada katode ya. Nah, nanti di sel volta ini kita akan bicara mengenai potensial selnya. Potensial sel itu disebut E0 ya. Nah, E0 ini namanya potensial. Kita sebut potensial. Ya, E0 ada yang nulis di atas, ada yang di bawah, bebas ya nih sebenarnya. Pokoknya ada E0 maksudnya gitu. Jadi ini namanya potensial ya, potensial sel. Nilai E0 pada katode sama anode itu bedanya apa kok? Nah, di katode nilai E0-nya yang katode itu lebih besar. Maksudnya kita kalau bicara di soalnya ya, biasanya ada logam. Logamnya ada misalkan ya, tembaga sama seng atau tembaga sama besi. Nah, nanti itu diberitahu E0-nya. E0-nya besi berapa, E0-nya tembaga berapa. Nah, nanti adik-adik lihat yang E0-nya lebih besar itu yang bertindak sebagai elektrode katodenya. Kalau yang E0-nya lebih kecil itu yang bertindak sebagai anodenya. Itu maksudnya, nanti kita lihat di contoh soalnya ya.
Yang kelima, nanti kita bicara mengenai direct volta ya. Ada direct volta, nanti Koko tuliskan direct volta itu apa. Dalam direct volta untuk katode itu makin ke kanan. Jadi makin ke kanan ini maksudnya apa, Kok? Jadi nanti ada direct volta itu susunan logam-logam ya, yang mungkin perlu dihafal untuk logam-logam tertentu yang khusus. Itu kalau ada lihat logam itu makin ke kanan letaknya, itu berarti dia bertindak sebagai katodenya. Karena N0-nya pasti lebih besar, makin kanan. Nanti kita lihat ya, aku tuliskan direct voltanya nanti. Ini untuk teorinya dulu. Nah, yang berikutnya ini udah selesai dulu. Yang kita lihat sekarang anode. Anoda ya, itu adalah yang mengalami oksidasi. Tadi kan sudah ada ya, yang mengalami oksidasi. Itu anode. Yang kedua, anode itu kutub listriknya atau kutubnya itu tadi bermuatan negatif. Jadi kalau yang bermuatan negatif itu akan bertindak sebagai anode ya. Atau logam yang sifatnya yang sifatnya anode, yang sifatnya oksidasi, berarti kutubnya negatif tuh gitu, coba bisa. Yang ketiga, kalau di sini mengendap atau ada endapan, yang ini larut. Jadi logam pada anode itu larut ya, larut menjadi ionnya maksudnya gitu. Kenapa kok larut menjadi ionnya? Nah, kita logika aja dari reaksinya. Nih kita lihat nih. Kalau oksidasi anode, dia kan logam A menjadi A2+. Ini maksudnya ion. Jadi dia mengion, larut menjadi ionnya. Nah, kalau yang reduksi bermuatan, tidak ada muatan, ini artinya mengendap, ada endapan, dia mengendap menjadi logamnya. Jadi yang ion menjadi logamnya, jadi gitu, menjadi endapan, ada endapan. Itu logikanya gitu aja. Jadi katode itu mengendap, anode itu larut, itu bisa dihafal gitu. Yang keempat, N0-nya yang di anode, logam yang di anode itu nilainya lebih kecil. N0-nya untuk logam yang bertindak sebagai anode itu nilainya lebih kecil. Ya, nanti kita lihat di contohnya. Yang kelima, dalam direct volta yang bertindak sebagai anode atau yang mengalami oksidasi itu makin ke kiri. Nah, ini Koko tuliskan untuk yang direct voltanya ya. Mungkin kalau direct volta di sini hafalannya ada yang tidak sesuai sama yang dikasih guru kalian di sekolah, ya nanti cocokin ikut guru yang di sekolah aja. Yang Koko punya ini soalnya. Nah, untuk direct volta, ini adik-adik Koko tuliskan ya. Mungkin kalau ada yang directnya nggak sesuai sama yang dari sekolah, ya nanti ikutin guru sekolah aja ya. Nah, di sini ada Li, K, jadi litium, kalium ya. Lika baca, Naruto, jadi barium, kalsium, natrium. Ini urutannya. Nah, litium, kalium, barium, kalsium, natrium ya. Lika baca, Naruto, mangan, aluminium. Dia jadi baca buku Naruto tuh sambil makan. Ini mangan tuh makan ya. Kalau dalam bahasa Jawa artinya makan. Jadi makan aluminium. Lalu memang ini magnesium tapi ya, bukan mangan. Mangan ada lagi. Nah, ini mangan. Tapi kita singkatnya itu minum. Di sini minum. Jadi minum seng cair. Ini seng, ini krum ya. Ini krum. Jadi lika baca Naruto, mangan aluminium, minum seng cair. Jadi habis makan ya minum. Nah, ini mangan tapi hati-hati ya, mangannya di sini ini magnesium ya, cuma untuk menyingkat aja ya, untuk mempermudah hafalan. Jadi itu terus ferrum ya, ini ya, ini besi, Feni, nikel, Feni ya. Kok ini cobalt ya, cobalt ya. Kok senang playboy, nah gitu ya. Feni kok senang playboy. Nah, ini hanya untuk hafalan aja ya. Terserah adik-adik misalkan punya hafalan lain ya disingkat sesuai adik-adik maunya yang seperti apa ya. Jadi di sini Koko punya lika baca Naruto, mangan aluminium, minum seng cair. Terus Feni kok senang playboy. Nah, terus H itu apa, Bu? Narik nafas, capek. H itu hidrogen. Terus cumi, hangus, ini tembaga ya, cuprum, ini raksa ya, hidragirat, ini tembaga ya, raksa, cumi, hangus, agak pahit,
au gitu ya. Kalau teriak au habis makan gitu. Jadi cumi hangus agak pahit au gitu. Jadi hafalan Volta yang gue punya ya, nanti adik-adik terserah di sekolah, maksudnya guru kalian kalau deretnya ini ada yang berbeda ya diikutin aja ya yang gue punya. Jadi Lika baca Naruto, mangan aluminium, minum seng cair. Feni kok senang Playboy. Cumi hangus agak pahit au gitu. Nah ini yang dimaksud dari teori kelima ya. Dari Volta makin ke kanan itu sifatnya katode. Kalau makin ke kiri dia sifatnya elektrodenya anode, disebutnya anode. Ya, maksudnya gimana kok? Jadi ini makin ke kiri, ini makin ke kanan. Maksudnya gini, ini makin ke kanan terus ya. Jadi misalkan ya di dalam sel Volta tadi, nah ini kok kasih logam ya. Misalkan logamnya Seng sama Cu gitu ya, Cu, Seng dan Cu. Nah kalau ada adik lihat, Seng tuh posisinya di mana? Sama Cu. Ini Seng dulu, Cu-nya di kanan nih, cumi. Ya, berarti yang Cu lebih kanan. Nah, kalau Cu lebih kanan, berarti dia yang bertindak sebagai katodenya. Berarti ini yang dipasang di sel Volta ini adalah yang logam Cu. Nah, ya, yang di anodenya ini yang terpasang ada yang logam Seng. Jangan kebalik. Loh kalau kebalik gimana kok nasibnya? Ya nanti selnya itu tidak berlangsung spontan. Maksudnya berlangsung spontan tidak spontan. Jadi nanti ada istilah berlangsung spontan dan berlangsung tidak spontan. Itu kalau kebalik. Ya, kebalik masang selnya ini, katode elektrodenya ini kebalik. Ya, istilahnya berlangsung spontan itu apa kok? Jadi kalau kita pasangnya benar, listriknya ngalirnya cepat gitu. Ya langsung spontan gitu. Tapi kalau kebalik ya nggak spontan gitu. Nah nanti istilah kata spontan tidak spontan ya yang kau sebutkan barusan, berlangsung spontan tidak spontan. Nah dapat dari mana? Kalau dalam hitungan, misalkan dalam hitungan tadi kan kebalik ya, menaruh letak logamnya kebalik itu kan kelihatan ya, maksudnya waktu kita praktikum misalkan ya. Nah, kalau dalam hitungan spontan tidak spontan itu dilihat dari nilai E0 sel. Nah, jika spontan itu nilai E0 selnya positif. Nah, jika tidak spontan E0 selnya negatif. Loh kok gimana cara menghitung E0 sel? Habis ini kita belajar ngitungnya. Nah, untuk panah ini ya, adik-adik tadi kan penjelasannya kalau makin ke kiri dia bertindak sebagai anode. Dia mengalami apa? Oksidasi. Jadi makin ke kiri itu adalah oksidasinya makin kuat. Jadi dia bertindak sebagai oksidasi ya. Nah, makin ke kanan berarti dia makin reduksi. Atau oksidasi itu disebut juga reduktor. Jadi kalau ada ditanya mana yang sifatnya lebih reduktor ya, yang lebih reduktor tuh yang logamnya makin ke kiri. Misalkan Zn sama Cu. Nah, Zn ini yang reduktor atau yang oksidasi. Nah berarti Cu itu sebagai oksidatornya. Misalkan ini kalau ambil contoh Zn dan Cu kan tadi, berarti Zn itu mengalami oksidasi, bertindak sebagai reduktor dan dia elektrodenya sebagai anoda. Ya. Nah jika Cu itu mengalami reduksi ya, dia bertindak sebagai oksidator, dia elektrodenya adalah katoda. Ya maksudnya gitu. Nah kutubnya, nah Zn itu bertindak sebagai kutub negatif karena dia anode. Nah ini ya oksidasi ya, kutubnya negatif. Nah Cu bertindak sebagai reduksi, oksidator ya maksudnya ya, kutubnya positif. Itu kalau positifnya kutubnya. Misalkan ada pertanyaan pilihan ganda itu diperjelas seperti ini ya. Nah Zn itu akan larut karena dia sebagai anodenya. Cu itu akan mengendap karena dia bertindak sebagai katodenya. Nah nanti ada di dalam gambar sel Volta ini ada namanya jembatan garam ya. Nah jembatan garam itu apa kok? Jembatan garam ini yang menghubungkan reduksi oksidasinya ya, untuk penghubungnya ya, untuk menghubungkan antara dua larutan. Di sini ini ada larutannya ya. Lalu diberi elektroda ini supaya bisa
menghasilkan kutub positif negatif untuk mengalirkan listriknya, kita menggunakan jembatan garam. Nah, yang garis tengah ini jembatan garam ya adik-adik. Nah, jembatan garam ini ya berupa senyawa, ya senyawa garam, ya kation anion. Nah, misalkan Koko ambil senyawa garamnya, kationnya itu kalium, anionnya klorida ya. Jadi KCl. Misalkan Koko ambil senyawanya KCl. Nah, jembatan garam itu berupa senyawa kation anion ya, berupa garam, logam non logam ya, kation anion. Nah, jadi untuk menghubungkan oksidasi reduksinya kita menggunakan jembatan garam yang berupa senyawa KCl. Contoh ya, ini hanya contoh, banyak bisa KNO3, pokoknya kation anion. Nah, untuk jembatan garam ini kau contohkan KCl ya tadi. Nah, terdiri dari kationnya K+ dan anionnya kan Cl-. Biasanya kadang ada pertanyaan di soal, ion positif atau ion negatif dari jembatan garam itu akan bergerak menuju ke katode atau anode, maksudnya gitu. Ini bisa dihafal, ion yang positif atau yang kation ya, ion positif itu namanya kation, itu akan bergerak ya menuju katode. Jadi kalau ion positif akan bergerak menuju katodenya. Jadi kalau misalkan nih diionkan ya, ini ada K+, di sini ada Cl-. Nah, ini akan bergerak ke sini. Nah, yang Cl- akan bergerak ke arah kiri menuju yang anodenya. Misalkan gitu ya. Jadi di sini ada Cl-, ini K+. Jadi jika ion Cl- akan bergerak menuju anode ya. Ya, ini untuk istilah jembatan garam untuk kation anionnya. Jika dipecah kation anion itu dalam jembatan garam, K+-nya bergerak menuju katode, Cl- bergerak menuju anode. Nah, katodenya ini kan tembaga, jadi dia bergerak menuju logam tembaga Cu, yang ini menuju logam Zn. Nah, untuk sel volta ini juga ada hafalan lagi ya. Hafalan teorinya adalah aliran listrik ya. Jadi ada aliran listrik. Aliran listrik dalam sel volta mengalir dari ya, aliran listrik itu dari positif ke negatif. Jadi maksudnya dari kutub positif ke negatif. Berarti dari katode ke anode atau dari logam Cu ke logam Zn. Ya, itu aliran listrik. Nah, untuk aliran elektron, gerak elektron ya, gerak elektronnya, partikel elektronnya ya, ini bergerak dari negatif, kutub negatif ke positif. Jadi dibalik ya. Kalau listrik itu dari mana? Positif ke negatif. Jika gerak elektronnya dari negatif ke positif. Ini dihafal aja. Nanti untuk memperjelas bisa adik-adik lewat praktikum sebenarnya ya. Di praktikum itu kelihatan. Ini Koko jelaskan dulu yang teori sifat keempat ya. E0 katode lebih besar, E0 anode lebih kecil. Nah, di sini kan Koko udah kasih contoh Zn dan Cu. Nah, tadi Zn-nya anode, Cu-nya kan katode ya, karena dari deret volta tadi. Nah, untuk E0-nya yang Zn, nilainya E0-nya Zn, logam Zn, itu pasti lebih kecil dari E0-nya logam Cu ya, karena dia Zn itu lebih oksidasi itu E0-nya kecil. Kalau dia lebih reduksi, itu E0-nya lebih besar, kan makin besar, lebih besar ya. Jadi nilai E0 yang oksidasi itu kecil ya, yang reduksi itu besar. Itu dihafal aja. Ini juga termasuk hafalan. Jadi kalau misalkan di soal ada E0 logam A, misalkan nih kita nggak ambil Zn dan Cu ya. Misalkan di sini kita bicara A dan B. Nah, A dan B ini. Nah, di soal bilang E0-nya A, misalkan nilainya 1. Satuannya volt ya. E0 itu satuannya volt, V. Disingkatnya V. 1V gitu ya. Nah, E0-nya B, misalkan 2V misalkan. Misal ya ini. Nah, kita ambil contoh sesuai aja ya. Ini A-nya kan yang oksidasi. Nah, oksidasi kan lebih kecil dari reduksi. Maksudnya gitu. Kita nggak peduli muatan plusnya ya. Berapa plus, 2 plus, 1 plus. Nggak ngaruh itu. Ya, nilai E0 tuh ada hafalannya sebenarnya. Ya, dari logam-logam ini ada hafalannya. Nilai E0 itu. Tapi nggak perlu dihafal. Biasanya ya dikasih tahu di soal. Ya, tapi kalau ini logamnya nggak jelas, pasti dikasih tahu. Nah, kalau aku tanya A dan B ini kan nggak jelas nih, hanya logam pemisalan.
dari Devolta nggak ada logam A dan B gitu ya. Hanya sebuah pemisalan logam A dan logam B. Nah, mana yang bertindak sebagai oksidasi? Nah, kita lihat dari N0-nya. Oh, ini lebih kecil N0-nya. Nah, kalau lebih kecil berarti dia bertindak sebagai oksidasinya. Berarti yang A ini siapa kok? Berarti yang A ini anodenya. Nah, karena dilihat dari N0-nya lebih kecil. Nah, yang B ini N0-nya kan lebih besar. Berarti yang B ini yang bertindak sebagai katodenya. Nah, maksudnya gitu ya. Itu dari data N0. Jadi soal itu biasanya dikasih tahu data N0-nya logam. Berapa volt. Nah, itu untuk mengetahui siapa yang bertindak sebagai oksidasi reduksinya atau katode anodenya. Ya, maksudnya gitu. Nah, ini adik-adik untuk sekarang dari A dan B yang aku kasih contoh tadi. Ini kalau misalkan ada pertanyaan, berapakah potensial sel voltanya kalau A dan B dihubungkan, nilai N0 selnya ya. Nah, N0 selnya ini aku kasih di sini aja ya rumusnya ya. Jadi N0 sel ini ada rumus cepatnya. Jadi N0 sel ini bisa dua cara untuk menghitungnya. Bisa menggunakan reaksi sel atau menggunakan rumus langsung. Biasanya kalau di dalam pilihan ganda adik bisa langsung rumus aja, mempercepat waktu. Tapi kalau di urean tergantung guru, kadang gurunya minta buat juga reaksi selnya gitu. Ya, reaksi selnya ya seperti ini tadi. Suruh diminta buat juga. Tapi kalau pakai rumus cepat, ini rumus cepat aja ya. Nanti habis ini Koko jelaskan, ambil contoh soal, nanti Koko ambil dua cara tadi. Untuk N0 sel, untuk pilihan ganda ya ini, itu rumusnya N0 yang bertindak sebagai katode, kan dia lebih besar toh N0-nya. Ya, yang bertindak sebagai katode dikurangi N0 yang bertindak sebagai anodenya. Maksudnya kok, berarti kalau di sini A dan B tadi 1 volt 2 volt, yang 2 volt kan katode, yang anode kan yang 1 volt. Berarti N0 selnya berapa? Langsung kurangi aja. Berarti N0 selnya adalah 2 kurangi 1, berarti 1 volt. Ini rumus cepat, jadi tinggal besar kurangi kecil gitu. Yang nilainya lebih besar kurangi yang lebih kecil, itu N0 sel. Kadang-kala di soal ini kan kita apa istilahnya A dan B kan diberitahu, terus kita suruh nyusun sel voltanya. Nah, di soal itu kadang udah diberitahu reaksinya. Nah, di reaksinya itu ada reaksi A sama B, tapi ternyata di reaksi itu A-nya yang bertindak sebagai katode di reaksinya. Sengaja dibalik sama reaksinya gitu loh. Nah, A-nya yang katode, yang B-nya yang jadi anode. Nah, berarti N0 selnya berapa kok? Ya 1 kurangi 2. Loh, minus kan kok? Iya, nggak apa-apa. Itu namanya kebalik karena soalnya sengaja menjebak kalian gitu. Nilainya minus 1, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, minus 1 hasilnya. Apa artinya minus tadi? Tidak spontan gitu. Nggak masalah. Hanya kebalik. Cuma teori yang benar supaya positif ya harusnya yang N0-nya lebih besar itu yang katode, yang lebih kecil tuh yang anode, itu yang spontan. Di sini ada contoh soal ya. Ini ada N0 reduksi Mg2+ adalah minus 2,37 volt, N0 reduksi Pb2+ adalah minus 0,13 volt. Kok ada kata reduksi ya? Nah, untuk data N0 logam, data N0-nya logam itu selalu data N0 yang diberitahu tuh logamnya mengalami reduksi, itu pasti. Pada umumnya ya, ini pada umumnya. Ya, pada umumnya kalau ada keterangan, misalkan ya kok hanya bilang N0-nya Mg2+ sekian, N0-nya Pb2+ sekian. Itu maksudnya N0 jika logam itu mengalami reduksi. Ya, logam mengalami reduksi. Kok berarti terus yang N0 sel rumus cepat ini gimana maksudnya? Katode anode nilai N0, nah N0 ini, N0-nya logam yang mengalami reduksi, itu dipahami ya. Selalu kita pakai yang mengalami reduksi. Nah, nanti adik-adik bisa langsung pakai rumus cepat. Maksudnya gimana kok? Nah, kita lihat gini. Jadi penjelasan reduksinya harusnya udah jelas ya, bahwa N0 logam yang diketahui soal itu umumnya yang mengalami reduksi. Sekarang, berapakah N0 sel antara Mg dan Pb2+? Nah, supaya adik-adik berlangsung spontan, ya kita harus membuat sel yang benar gitu. Nah, kita lihat aja di sini. N0-nya siapa yang lebih besar? Ini minus 2,37, minus 0,13. Berarti yang lebih besar minus 0,13 ya. Kalau minusnya makin kecil tuh kan nilainya makin besar. Artinya minus 1, minus 2. Minus 1 lebih besar. Berarti yang lebih besar yang Pb2+ kan.
Berarti kalau kita menggunakan cara cepat, berapa N0 selnya? Nah, N0 selnya berarti yang katode yang mana kok? Berarti ini yang katode, yang ini berarti yang anode. Loh kok katanya ini reduksi. Nah, reduksi katanya katode. Ini maksudnya data N0-nya, nilai N0-nya itu N0 reduksinya. Ya, maksudnya itu. Nah, jadi nanti kita lihat lagi, dipilah lagi. Mana yang bertindak logam yang sebagai katode, mana yang sebagai anode. Nah, kita lihat dari data N0 reduksinya. Yang lebih besar itu dia akan bertindak sebagai katode. Nah, maksudnya gitu. Ya, bertindak katode. Nah, yang lebih kecil dia akan bertindak sebagai anodenya. Tapi nilai N0-nya itu pasti N0 reduksi yang diketahui. Nah, nanti nilai N0 selnya berapa? Katodenya yang PB ya, jadi minus 0,13 dikurangi minus 2,37. Berarti min 0,13 min kali min ini plus 2,37. Berarti ini 2,24 volt ya, positif. Nah, kalau ditanya apa berlangsung apa? Dia berlangsung secara spontan. Tapi karena memang dibuat benar ya sama Koko, tidak dibalik. Maksudnya sesuai kenyataan bahwa kalau kita mau masang itu yang supaya spontan gimana. Jangan lupa tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Nah, ini tadi adik-adik kan menggunakan rumus cepatnya ya. Memang rumus cepat tuh memang harus paham dulu mana katode anode. Tapi kalau dibuat kita reaksi selnya itu jelas. Nah, reaksi sel, kita akan membuat reaksi sel, menghitung dengan cara reaksi sel. Nah, kalau rumus cepat kita tentukan dulu siapa katode anode, dan ini memang harus wujudnya harus N0 reduksi ya. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang kita buat reaksi sel voltanya ya antara Mg dan Pb. Nah, kita lihat tadi, kita sudah tentukan dulu kan yang katode siapa, yang anode siapa, itu tentukan dulu. Ya, baru kita buat reaksi sel. Nah, kita tulis di sini katode, ini maksudnya katode, atau kadang-kadang kalau ada adik di sekolah disingkatnya K besar, itu katode maksudnya, reaksi pada katode. Nah, katode itu yang mengalami apa tadi? Katode yang mengalami reduksi. Berarti yang mengalami reduksi kan katodenya Pb. Nah, Pb-nya ini mengalami reduksi. Berarti kita tulisnya Pb2+ menjadi Pb. Tadi kan udah aku tuliskan ya cara membuat reaksi reduksi dari bermuatan tidak bermuatan ya, turun, biloknya turun. Nah, nanti kita ini tambahkan 2E. 2E karena 2+ ya. Nah, anodenya berarti yang Mg. Nah, Mg ini menjadi Mg2+ ya, karena dia mengalami oksidasi itu naik 0 jadi muatan ya. Nah, diberi berapa E? Ya 2E juga. Oke. Nah, reaksi selnya E-nya ini kita samakan jumlahnya. Loh, kok kan udah sama 2E. Bagus. Kalau nggak sama kita kalikan supaya sama. Maksudnya kok kalau ini misal ya, ini 2E, yang ini 3E. Berarti nanti ini kalikan 3, yang ini kali 2. Disamakan jumlah E-nya. Ya, ini Koko buat kalinya aja ya. Kali 1, kali 1. Karena sama, udah sama ya kali 1 semua. Nah, adik-adik nih kalau sudah sama 2E-nya ya. Ini kita kan kali 1 nih. Berarti ini Pb2+-nya kali 1. Jadi 1 kali Pb2+ ditambah 1 kali Mg menjadi 1 kali Pb ditambah 1 kali Mg2+. Loh, kok misalkan ini kali 3 ya Pak? Berarti Mg2+-nya kali 3. Jadi di sini ada 3. Terus ininya 3. Ini kalau misalkan dikali 3 ya. Misalkan dikali 2. Ya, ini kali 2, ini kali 2. Ya, gitu ya. Ini namanya reaksi sel. Nah, misalkan kita mau ngitung N0 sel lewat reaksi sel. Nah, ini lewat reaksi sel, lewat reaksinya ya. Nah, tadi yang Pb2+, ini N0-nya adalah berapa tadi? Minus 0,13. Nah, Pb ini kan kalau kita buat reaksi selnya kan dia katode, dia reduksi. Cocok, ini kan N0 reduksi. Maksudnya gimana kok istilah kata cocok?
Nah, kita tulis nih minus 0,13. Nah, N0-nya yang Mg, nah gini, Mg di sini kita buat reaksi selnya kan dia bertindak sebagai anode, mengalami oksidasi. Padahal data N0-nya yang diketahui soal itu reduksi. Apa yang terjadi? Ya, nilai N0-nya ini dibalik kan? Misalnya reaksinya dibalik. Kalau reduksi itu kan turun, ini jadi naik. Nah, kalau reaksinya dibalik, data N0 reduksi yang tadinya minus, berarti dia jadi plus. Nah, loh kok kenapa dia jadi plus? Karena reaksinya jadi oksidasi. Padahal data N0-nya itu data reduksi. Maksudnya gitu. Loh kok memangnya kalau di soal itu mesti diketahui data reduksi? Pada umumnya ya, kecuali gurunya menjebak, tiba-tiba ditulis data N0 oksidasinya. Nah, kalau ditulis data N0 oksidasinya, berarti misalkan Mg ini sudah ditulis N0 oksidasi Mg2+. Nah, misalkan gitu ya. Nah, berarti ini nggak usah jadi plus, ya tetap minus dia. Karena adik-adik kan nulisnya tetap yang oksidasi. Jadi tetap minus. Pada umumnya kalau ada keterangan apapun itu dia sebagai N0 reduksinya, itu dipahami. Kan hasilnya beda kok dengan cara cepat. Kalau kita menggunakan reaksi sel, ini N0-nya ditambah. Nah, nilai N0-nya ditambahkan. Itu bedanya. Loh kok kalau ini kok dikurang? Nah, nanti habis ini tak pahami ya kenapa ini dikurang. Berarti N0 selnya adalah ya ditambahkan ya. Plus 2,37 dikurangi 0,13 berarti. Plus 2,24 volt. Nah, sama kan nilainya? Ini menggunakan reaksi sel, ini rumus cepatnya. Loh kok kenapa kok ini minus ya? Nah, ini logikanya. Ini kan N0 katode dikurangi N0 anode. Nah, N0 anode tadi kan yang diketahui Mg-nya ini karena dia lebih kecil kan jadi anode. Dia kan ini N0 reduksi yang diketahui soal. Padahal dia harusnya N0-nya N0 apa? Oksidasi. Harusnya kan? Jadi kalau menggunakan adik-adik menggunakan rumus cepat, kenapa ini minus? Karena di minus ini tadi kan yang diketahui N0-nya kan N0 reduksi di data soal. Ya, makanya rumus cepat ini selalu minus. Kenapa? Mg-nya harusnya sih oksidasi kan? Nah, makanya dia di minus gitu. Itu dia akan menjadi reduksi istilahnya gitu. Nah, seperti itu. Sesuai datanya. Ya, jadi ini kan N0 anode, N0 katode. Nah, pokoknya adik-adik gak usah bingung lah. Mungkin kalau tadi istilahnya bingung yang aku ngomongkan. Nah, nanti adik-adik pahami aja. Mana, tentukan dulu mana katode anode. Nah, katode anodenya udah tahu. Nah, kalau menggunakan rumus cepat, N0 yang katode kurangi N0 yang anode. Tapi dipahami bahwa ini harus N0 reduksi yang diketahui soal. Loh kok kalau yang diketahui soal ternyata Mg2+-nya sudah N0 oksidasinya ya Pak? Nah, rumus cepatnya ini plus malah. Karena setuju kan bahwa ini N0 anode, terus anodenya ini sudah yang diketahui N0 oksidasinya. Ya ini jadi plus rumusnya. Tapi pada umumnya selalu yang diketahui N0 reduksinya. Gitu. Loh kok kalau gitu kan bingung ya kok. Takutnya kejebak. Nah, kalau takut kejebak ya adik buat reaksi selnya. Lebih jelas. Kalau dia misalkan, oh iya ini yang katode, oh reduksi, N0-nya reduksi, sesuai, tulis aja. Oh ini yang anodenya Mg ini kok diketahui reduksi, padahal Mg ini reaksi selnya oksidasi. Oh dibalik, jadi kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Itu aja, terus nanti ditambah. Kalau ada adik bingung dengan rumus cepat misalkan, tapi sebenarnya sederhana kok. Pada umumnya memang yang diketahui N0 reduksi kok, ya intinya gitu. Jadi kalau dia ini N0 katode ya sesuai, reduksi ya reduksi sesuai. Nah anode ini oksidasi makanya minus, itu maksudnya rumus cepat. Karena yang diketahui reduksi, makanya dia minus. Nah di sini kan sudah tertulis reaksi sel ya. Nanti dalam sel Volta apalagi kok yang dicari? Diagram sel. Jadi ada namanya diagram sel. Nah diagram sel ini apa kok? Jadi diagram sel ini oksidasi, lalu di sini garis double reduksi. Garis double ini maksudnya jembatan garam sebenarnya ya. Jadi oksidasi, reduksi. Memang ini garisnya memang double miring gini ya. Double slash namanya ya. Terus nah oksidasi kita lihat di sini. Siapa yang oksidasi tadi? Yang oksidasi kan Mg, ya kan? Yang anode. Berarti kita diagram selnya nulisnya gini. Mg garis miring Mg2+. Nah, jadi yang oksidasinya yang ditulis dulu.
diagram sel gitu, nulisnya yang bertindak oksidasi atau yang anodenya dulu, itu yang ditulis. Lalu double slash, yang mengalami reduksi kan PB, berarti nanti PB2+, garis miring PB. Nah ini namanya diagram sel. Kalau adik-adik suruh melengkapi dengan N0 selnya, ya ini tadi udah ditulis. N0 selnya plus 2,24 volt. Biasanya ditaruh sebelah kanan, jadi N0 sama dengan 2,24 volt gitu. Taruh sebelah kanannya, jadi gini. Mg2+, double slash, PB2+, PB. Nah, di sini tulis N0 plus 2,24 volt. Misalkan gini, untuk melengkapi diagram selnya. Jadi yang ditulis apa dulu kok? Anode dulu baru katode atau oksidasi reduksi. Di sini ada contoh berikutnya ya, adik-adik. Untuk sel volta itu memang kebanyakan tuh yang kalau di soal tuh pilihan ganda seringannya ya. Jadi kita ini ada pilihan gandanya. Jadi ada dari data N0CU plus 0,34 volt, N0ZN minus 0,76 volt. Nah ini pilihan gandanya. Dari pilihan ini ABCDE mana yang benar? Pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini data N0 ya. Loh kok nggak ada keterangan reduksi? Nah seperti ini yang gue maksud. Kalau nggak ada keterangan reduksi, walaupun nggak ada keterangan, pada umumnya N0-nya ini adalah data N0CU yang reduksi, dua-duanya ini ya, CU dan ZN. Jadi kalau misalkan ditulis seperti ini juga bisa N0CU, misalkan CU-nya ini logam 2+ ya, di pilihannya ada tulisan ion 2+. Nah CU, nah jadi dia reduksi nih. Nah yang ZN juga sama, dia N0-nya N0 yang reduksi pokoknya kalau data soal gitu. Jadi tulisannya bisa seperti ini kan reduksi dua-duanya. Tapi kalau disingkat seperti N0CU, N0ZN ya nggak apa-apa juga. Cuma adik-adik pahami bahwa itu adalah ketika logam itu mengalami reduksi. Kita tentukan dulu seperti tadi, mana yang katode, mana yang anode, itu dulu. Ya walaupun data yang diketahui reduksi, tetap cara mengetahui mana katode anode, memang caranya melihat dari data N0-nya. N0 yang reduksi tadi, itu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, itu nanti yang akan bertindak sebagai katode anodenya. Ya, maksudnya gitu. Loh kok kalau misal ya, di sini datanya udah dikasih yang oksidasi, udah dikatakan yang oksidasinya plus 0,76 misalkan. Nah, kalau seperti itu gimana kok? Ya, adik-adik balik aja, jadikan reduksi. Nanti pokoknya lebih kecil, mana yang bagian dua-duanya ya, yang reduksi, pokoknya yang reduksi. Mana yang lebih kecil itu yang anode, yang lebih besar itu katode. Pokoknya harus dibuat data N0 reduksi dulu. Kalau ambil teori yang Koko tuliskan tadi ya, ada 5 sifat dari masing-masing tadi. Itu data N0-nya ketika reduksi maksudnya. Ya, logam itu mengalami reduksi. Ya, data N0-nya, data N0 soalnya. Jadi kalau misalkan dia menulisnya di oksidasi, ya adik balik aja. Kalau dia plus 0,76, jadikan reduksinya dulu minus 0,76. Baru tentukan katode anodenya. Ya maksudnya gitu. Nah yang lebih kecil yang minus 0,76. Jadi yang bertindak sebagai anode ini karena dia lebih kecil. Kan minus 0,76 ini plus. Berarti yang bertindak katode yang CU ya. Ini katode, anode, mau tulis E boleh, katode, anode boleh. Anoda, katoda juga boleh. Bebas itu. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya pakai E memang, katode. Itu ya, Indonesianya A, anoda, katoda. Berarti yang oksidasi yang minus 0,76, yang reduksi berarti yang 0,34. Maksudnya anode katodenya. Jadi yang benar Zn ini harusnya yang bertindak sebagai oksidasi, Cu ini yang bertindak sebagai reduksi. Itu ya maksudnya. Harusnya seperti itu dari data N0-nya. Nah sekarang pernyataan mana yang benar? Nah kita udah dapat ya katode anodenya siapa? Cu lebih mudah teroksidasi. Salah. Kenapa? Kalau katode harusnya lebih mudah mengalami apa tadi? Reduksi. Kalau anode lebih mudah mengalami oksidasi. Berarti ini salah. Karena harusnya apa? Cu lebih mudah mengalami reduksi. Atau adik-adik kalau hafal dari volta nih, tanpa tahu nilai N0-nya, bisa dilihat. Nah kita lihat ini ada Zn dan Cu kan. Tadi ada contohnya juga aku gunakan Zn dan Cu. Zn lebih kiri dari Cu. Nah Zn-nya lebih oksidasi berarti. Itu tanpa lihat nilai N0 loh. Tapi kalau udah diketahui nilai N0-nya,
masing-masing nilai N0 reduksinya ya, masing-masing diketahui, bisa dilihat juga gitu, mana yang lebih kecil. Ya, jadi yang oksidasi itu N0 reduksinya lebih kecil. Karena kan oksidasi, padahal yang diketahui kan N0 reduksi, kan pasti dia lebih kecil karena dia oksidasi kan. Kalau N0 reduksi kan sesuai kata, N0 reduksi, yang diketahui N0 reduksi, makanya dia N0 reduksinya besar. Jadi yang maksud N0 lebih kecil lebih besar itu N0 reduksi dari logamnya ya, itu ditekankan lagi. Nah untuk yang B, logam Zn lebih mudah mengendap dari Cu. Nah menurut teori tadi, harusnya yang mengendap itu yang mengalami reduksi atau yang katode, yang ada di katode. Berarti yang Cu ini mengendap harusnya. Ini mengendap. Nah yang oksidasi berarti ini larut. Zn lebih mudah mengendap, salah, harusnya Zn lebih mudah larut, salah. Zn di sebelah kanan Cu dalam dead volta, oh salah, karena harusnya Zn ada di sebelah mana? Kiri, karena dia lebih oksidasi daripada Cu. Nah jelas ya, ini salah. Zn lebih mudah larut, oh ini benar ini kan kebalikan dari B dan D, ini kan seperti kontranya ya. Nah ini benar nih, jawabannya D. Nah kalau diagram selnya gimana? Salah juga. Ini kan reduksi, ini apa? Oksidasinya. Harusnya diagram sel itu yang ditulis oksidasinya dulu. Harusnya yang benar gimana nih kok? Zn menjadi Zn2+, oksidasi. Lalu kita tulis ini Cu2+ menjadi Cu. Ini yang benar. Karena oksidasi, reduksi. Nah misalkan ya, tadi ditambahkan lagi gini. Aliran listrik dari mana ke mana? Misalkan gitu ya. Jadi misalkan aliran listriknya itu dari mana ke mana geraknya. Nah listrik itu kan dari kutub positif ke negatif. Nah kita tentukan dulu. Positif itu yang mana tadi? Katode. Ya, kepan. Katode positif, anode negatif. Nah berarti aliran listrik bergerak dari logam Cu ke Zn. Nah jika elektron bergerak dari misalkan ditambahkan sekalian ya, ini misalkan pilihannya banyak lah, mana yang benar, karena pilihan itu kan tergantung soalnya ya, yang diminta apa. Elektron bergerak dari, dibalik aja, Zn ke Cu, karena min ke plus. Kalau misalkan tanya lagi di pilihannya, Cu memiliki kutub positif atau Cu bermuatan positif, benar. Zn bermuatan negatif, benar, misalkan gitu ya, tuh bisa juga. Bagi yang belum join member, jangan lupa ya klik join di bawah. Hanya dengan Rp10.000 per bulan, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Di sini ada adik, kita masuk soal berikutnya ya. Masuk ke hitungan lagi. Di sini ada 4. Ini adalah reaksi sel. Jadi diberitahu reaksi selnya ya, dari logam-logam AB, LB, MA, PM. Ini maksudnya logam-logam suatu logam pemisalan ya, bukan logam sesungguhnya. Misalkan huruf AB gitu ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, namanya juga hanya dimisalkan ya. Tapi kalau logam sesungguhnya kan ada tadi voltanya, besi, litium, kalium dan sebagainya. Di sini kita akan menentukan reaksi selnya antara M dan B. Berapakah N0 selnya? Lalu yang B ditanya antara A dan P. Berapa N0 selnya? Maksudnya gitu ya. Jadi loh kok kalau tadi gimana? Kalau tadi itu menghitung N0 selnya, diketahui N0 logamnya langsung, N0 logam reduksinya. N0-nya M berapa, N0-nya B berapa. Nah misalkan gitu. Misalkan ya N0B-nya adalah 10. Misalkan ya, ini contoh yang kembali ke soal sebelumnya. N0B adalah 10, N0M adalah 8 volt. Misalkan ya. Nah misalkan terus diminta berapa N0 selnya M dan B. B ini yang reduksi, M ini yang oksidasi kan. Perintah soalnya ini, perintah soalnya. Berarti yang reduksi itu kan katode. Yang oksidasi, ini oksidasi ya, naik muatannya. Itu kan yang anode. Berarti N0 selnya adalah, ini kita gunakan pakai rumus cepat aja ya. Berarti N0-nya B dikurangi N0-nya M. Loh kok kenapa kok gak lihat ini mana lebih besar, mana lebih kecil? Nah itu kan jadi pertanyaan. Harusnya kan lihat dulu, oh yang lebih kecil itu yang oksidasi atau anodenya, yang lebih besar tuh reduksi atau katodenya. Harusnya kan gitu ya. Terus dicari N0-nya berapa. Itu kalau ada adik diminta nggak ada reaksi selnya, terus dibuat sendiri, buat yang benar. Maksudnya gitu kan, tadi udah aku jelaskan.
Tapi kalau di soal itu sudah ada reaksi selnya, terus adik-adik ditanya berapa E0-nya. Nah, itu jangan menentukan dari sini mana katode anodenya, udah nggak perlu. Karena reaksi selnya sudah siap. Adik-adik tinggal ngitung E0-nya berapa. Itu beda lagi ya kasusnya. Nah, berarti ya ini tentukan dulu yang dari reaksinya itu mana katode, mana anodenya. Berarti yang katode B, yang anode kan mintanya yang M, yang mengalami oksidasi. Berarti E0-nya B kurangi E0-nya M. Berarti 10 kurangi 8. Berarti hasilnya 2 volt. Positif ya, berarti spontan. Ini contoh, misal contoh. Contoh kita kembali ke yang tadi dulu. Jadi istilahnya ini sudah ada reaksi selnya, adik tinggal dicari. Loh kok misalnya E0B-nya ternyata 5, ini ternyata 7. Yang terjadi gimana? Ya tetap tidak usah dilihat ini anode, ini katode. Karena apa? Karena di sini reaksi selnya sudah tersedia, itu lain lagi ceritanya. Bukan adik-adik suruh buat reaksi selnya sendiri, terus E0 selnya berapa antara B dan M, seperti yang soal sebelumnya. Nah itu buat yang benar, siapakah katode, siapakah anode, dilihat dulu E0-nya mana lebih besar, mana lebih kecil ya. Itu beda lagi, kasusnya lain lagi. Kalau ini reaksinya udah ada, ya tetap ini E0B kurangi E0M sekarang, tapi E0B-nya adalah 5. Nah E0M-nya adalah 7. Nah berarti hasilnya apa nih? Minus 2. Loh kok minus? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, cuma dia tidak spontan, tidak berlangsung secara spontan. Itu aja reaksi selnya ini ya. Berarti ini reaksi selnya harusnya kebalik. Berarti harusnya yang B-nya yang oksidasi, M-nya yang reduksi, harusnya gitu ya. Kalau data E0-nya seperti ini ya gitu. Loh kok dari sini kan kelihatan M-nya yang katode reduksi, B-nya yang oksidasi. Iya udah kelihatan. Tapi kan perintah soalnya mintanya yang B-nya reduksi, M-nya yang oksidasi. Malah dibalik. Nah makanya ketemu minus. Nah itu maksudnya. Sekarang ini kasusnya lain. Bukan contoh tadi. Bukan E0-nya yang dikasih tahu. Tapi yang dikasih tahu itu reaksi selnya antara logam dengan logam yang lain. Reaksi selnya ya, ini kan kok bedanya apa kok? E0 logam sama E0 sel. Kalau E0 logam ya E0-nya logam, misalnya E0Mg, E0Fe, E0Zn. Nah kalau sel itu sudah terdiri dari 2 logam, seperti langsung E0-nya jadi berapa antara 2 logam ini kalau dibuat reaksi gitu loh. Itu disebut E0 sel, itu beda. Ya, E0 sel itu untuk 2 logam yang disambung misalnya gitu. Nah tapi kalau E0 logam ya E0-nya logam itu sendiri, potensial si logam itu berapa. Kalau udah disambung jadi berapa E0-nya antara oksidasi reduksinya atau katode anodenya gitu ya maksudnya. Itu E0 sel yang disebut E0 sel. Sekarang antara M dan B kita lihat, di sini ada M, di sini ada M. Nah kalau ini M sama A, bukan M sama B, perintahnya M sama B kan. Nah kalau perintahnya M sama A gampang, tinggal dilihat cocokin. Kalau kebalik ini ganti minus, kalau sesuai ya udah plus perintah soalnya. Ya maksudnya reaksinya dilihat, kalau sesuai ya udah, tapi kan nggak mungkin ya, udah diketahui masa ditanya gitu ya. Nah sekarang ini M-nya oksidasi, B-nya reduksi. Nah kita cari mana yang M. Ada 2 kok, pakai yang mana? Nah ini M sama A, ini B sama M. Nah kita lihat lagi reaksi lain, mana yang ada huruf B. Ini kok B, ini B ada. Nah ada 2 B-nya di reaksi 1 dan 2. Berarti Koko pakai yang mana? Koko akan menggunakan reaksi 3 dan reaksi 1. Loh kenapa nggak pakai yang reaksi 2 kok? Karena kalau reaksi 3 dan 1 ini M dan A, ini A dan B, ini bisa nyambung. Tapi kalau Koko 3 dan 2, ini M dan A, ini L dan B. Ini nggak nyambung, ini L bukan A. Maksudnya gimana kok? Ini, kalau ada diketahui reaksi sel, 2 reaksi sel ini, Koko ambilkan 3 dan 1. Ini biar paham ya adik-adik kenapa memilih 3 dan 1. Nah kita sesuaikan dulu. Ini M-nya minta apa? Oksidasi, naik kan? Dan di reaksi 3 kan ada M, naik. Sudah sesuai kan? Sudah sesuai ya kita tulis M2 plus menjadi M2 plus tambah A ya. Nah E0 nya sudah sesuai ya kita tulis plus tetap.
Loh kok maksudnya gimana? Kalau misalkan adik-adik ini mintanya M2 plus menjadi M, nah ini reaksinya dibalik. Nanti jadinya M2 plus tambah A menjadi M tambah A2 plus. N0-nya gimana? Jadi min, karena dibalik kan. Loh kok misalkan ini minta 2 kali, M-nya 2M, ini 2M2 plus. Ini kali 2 kok semua. Kali 2, kali 2, kali 2. Berarti N0-nya gimana? Tetap. N0 itu tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi. Jadi N0, nilai N0 hanya bisa dibalik. Hanya ya. Jadi kalau dia plus jadi min, ya. Kalau min jadi plus, bolak-balik lah istilahnya. Hanya bisa dibalik. Nilai N0, nilai N0 ya. Tapi nilai N0 tidak bisa dikali dan tidak bisa dibagi ya. Nilai N0 tuh hanya bisa dibalik. Itu dipahami. Jadi misalkan ada adik ini ada 2 terus ada adik kali 2 kan reaksinya ya, dikali 2 reaksinya. Nah, nilai N0 tuh tetap tidak berubah. Ya, seperti ada adik waktu membuat reaksi sel. Reaksi sel kan tadi nyamakan E. Nah, misalkan ini 2E terus ini ada adik kali 2, ini kali 1. Nah, data N0-nya gimana kok yang dikali 2? Nah, data N0-nya ya tetap. Nggak usah dikali lagi. Tapi kalau dibalik gimana kok? Reaksinya dibalik dari soalnya. Reaksi logamnya dibalik N0-nya. Ya minus. Kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Ya intinya gitu. Kalau dikali N0-nya tetap. Tapi kalau dibalik reaksinya ya N0-nya jadi minus, bukan tetap. Ini maksudnya kuku reaksinya sesuai ya, maksudnya sesuai tapi dikali, yaitu tetap N0-nya. Ini kau hapus juga ya, karena ini kan mintanya sama-sama 1. Nanti kau akan ngasih contoh yang dikali-kali tapi di video part 2 ya, lebih advance lagi. Nah, reaksi 1 kan tujuannya mencari B2 plus jadi B kan. Nah, reaksi 1 kan B2 plus jadi B, udah sesuai kan. Nah, kita tulis ulang lagi. Kalau udah sesuai ya berarti kita nggak perlu membalik. Ya maksudnya ya kita tinggal tulis. Nah, N0-nya ya tetap. Nah, terus diapakan kok 2 ini? Nah, kenapa kok milih 3 dan 1? Nanti 3 dan 1 ini, 2 reaksi ini kita hubungkan. Ya, ini kita coret ruas kiri kanan yang sama. Maksudnya, ini kanan ada A, kiri ada A, sama kan? Ini kirinya A2 plus, kanannya A2 plus, sama kan? Kita coret kiri kanan. Seperti matematika, kalau ada sama dengan ruas kiri kanan, kalau nilainya sama, dikurang habis. Ya, itu. Jadi dicoret. Tapi kiri kanan ya, harus sama persis. Kalau koefisiennya 2, dia juga harus ikut 2, harus dikalikan. Ini istilahnya, kalau ada adik udah belajar termokimia itu ada istilah hukum Hess. Jadi di Hess. Kalau di termokimia, ya materi termokimia. Nah sekarang kalau udah dicoret kita tulis ulang yang ruas kiri sama kanan. Berarti M ditambah B2 plus menjadi M2 plus tambah B. Loh N0-nya gimana kok? Tinggal ditambah. Seperti kalian buat reaksi sel yang satu logam dengan logam yang lain tadi. Ditambahkan aja. Berarti ini hasilnya plus 1,70 volt. Berarti ini spontan. Nah setelah kita lihat reaksi sel yang kita bentuk tadi dari 3 dan 1. Nah sesuai kan dengan yang diminta M, B2 plus, M2 plus, B. Nah dapat. Nah sekarang kita jawab yang B ya. Yang B mintanya A menjadi A2 plus. Kita cari dulu yang ada A. Oh ini kok reaksi 1 ada. Reaksi 3 juga ada. Nah terus milih yang mana? 1 atau 3? Lihat yang P. P hanya ada di reaksi ke-4. Berarti kita ambil yang 4 pasti. Dan nah P-nya berhubungan sama M. Berarti kita yang ada M tapi ada A-nya supaya dapat A. Nanti M-nya dihilangkan. Maksudnya gitu. Jadi cara nyambungnya yaitu tadi yang contoh yang A, yang logamnya yang tidak dibutuhkan itu dicoret. Nanti maksudnya gitu. Jadi kalau ada P dan M, kita nggak butuh M, maka M-nya harus dicoret. Nah, hubungannya antara A kan, P sama A, berarti cari M dan A. Nah ini, oke. Nah sekarang yang B, kita ambil reaksi 4 dan 3 berarti. Coba dicek dulu ya. Ini P2 plus jadi P. Loh kok reaksi keempat P-nya menjadi P2 plus, kebalik dong. Perintahnya P2 plus jadi P. Maka reaksi keempat dibalik. Jadi P2 plus tambah M menjadi P tambah M2 plus. Nah N0-nya
karena dibalik tadinya minus jadi plus. Nah ya, maksudnya gitu, dibalik. Nah, N0 bisa dibalik ya, tapi N0 tidak bisa dikali. Nah lanjut ya, sekarang ambil reaksi 3. Nah reaksi 3, oh nggak butuh M, butuhnya A kan, soal B-nya. Berarti gimana M-nya hilang? Kita lihat reaksi 3. Nah reaksi 3, M tambah A2+. Kita butuh A menjadi apa? A2+. Kebalik juga, ini A2+ jadi A. Berarti apa? Kita balik. Jadinya A ditambah M2+ menjadi M tambah A2+. Karena dibalik, berarti N0-nya tadi plus 0,60 menjadi min 0,60. Jadi tadi N0-nya minus 0,60 karena dia plus, reaksinya dibalik kan. Jadi yang kanan jadi kiri. Ini kok ini nulisnya M2+ tambah A, kok nulisnya kan A tambah M2+, boleh? Nggak apa-apa, ini mau dibolak-balik nggak masalah ya. Penjumlahan kan bisa ditukar tempat ya, kalau minus ya boleh. Nah M tambah A2+, misalkan ini mau dibuat sesuai ya, biar sesuai aja. M2+ tambah A, nah, biar sesuai aja. Cuma yang ruas kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan ya. Nah kita coret sekarang yang sama, ini M2+ kiri, ini kanan. Ini M, ini kiri, ini kanan. Maksudnya kiri kanan gimana? Mungkin ada yang bingung. Ini kan ada panah. Panah ini menunjukkan ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ya maksudnya gitu ya. Nah kita coret M-nya ini, karena sama. Kiri, kanan sama. Lalu ini ditambah. Nah yang kiri kita tambahkan. Berarti ini P2+ ditambah A, atau A tambah P2+ boleh, bebas. Menjadi P tambah A2+. Nah N0-nya kita tambahkan, plus 0,40 ditambah minus 0,60. Ya minus ya, plus 0,4 dikurangi 0,6 berarti minus 0,20 volt. Berarti apa nih? Tidak berlangsung spontan. Nah gini aja, ketemu minus, nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa, ini perintah soalnya kan, kita ikutin soal. Jadi kalau adik-adik ada reaksi sel diketahui banyak seperti ini, adik-adik terapkan namanya hukum Hess. Hukum Hess itu adalah di termokimia itu membuat reaksi yang sesuai pertanyaan dengan cara reaksi yang ada itu dibalik-balik, dikali-kali, menyesuaikan perintahnya. Kenapa kok cuma pakai 4 dan 3? Kenapa 2 dan 1 nggak dipakai juga? Padahal kan diketahui 4 reaksi. Itu menyesuaikan kebutuhan. Misalkan adik-adik butuh cuma 2 ya 2 aja. Butuh 3 ya 3, ambil. Pokoknya harus ketemu sesuai permintaan soal. Misalkan soalnya minta A sama P, ya adik-adik usahakan sampai ketemu A sama P. Itu aja. Ya maksudnya gitu. Kalau adik-adik sampai menggunakan 3 reaksi ya 3-3-nya pakai. Karena ini kan 2 aja udah cukup. M-nya coret dapat P dan A. Ini adik-adik kita lihat soal berikutnya ya. N0A+ itu minus 0,35 volt. N0B2+ plus 0,20 volt. Tentukan yang A reaksi sel dan N0 sel, yang B diagram selnya ya. Ini kan pertanyaannya reaksi sel dan N0 selnya ya. Karena kita ditanya N0 selnya dan reaksi selnya ini, maka kita buat cara yang gunakan cara reaksi sel ya. Nggak usah pakai cara cepat, karena sekalian sesuai perintah soal. Kita buat reaksi selnya dulu. Kita tentukan dulu mana yang katode anodenya ya. Karena ini kan tidak dikasih tahu reaksi selnya, kita yang buat sendiri. Nah kita lihat yang lebih besar B2+, N0-nya plus 0,2, berarti ini katodenya. Nah yang minus ini adalah anodenya ya, karena lebih kecil. Nah kita buat reaksi sel katode, kita singkat K aja ya, katode gitu. Berarti B2+ ditambah 2E menjadi B. Ya tadi kan sudah ada contohnya ya, cara buat reaksi sel. Reduksi katode turun. Ya kenapa 2E? Karena 2+. Nah anodenya A menjadi A+. Ini kasih 1E ya, karena plus 1. Dia oksidasi. Nah kita samakan E-nya. Ini kali 1, ini kali 2. Nah kalau udah disamakan E-nya, karena E-nya kan ini 2E, ini 1E. Maka ini kali 1, ini kali 2. Supaya sama-sama 2E. Nah ini kita coret lah istilahnya seperti itu. Karena dikali 1, berarti ini 1B2+. Nah ini 1 ya. Terus ini dikali 2, ini ruas kiri dulu, selesaikan yang ruas kiri. Berarti tambah 2A menjadi 1B
tambah 2A plus. Nah sekarang ini sudah selesai, ini reaksi selnya udah jadi. Nah N0 selnya kok, nah kita tulis N0 sel. Nah ini kan N0 nya B, B nya reduksi. Data soal N0 tuh selalu yang diketahui reduksinya kan, tadi pada umumnya sesuai, berarti apa? Plus 0,20. Nah N0 nya yang A, karena ini N0 datanya itu data reduksi, maka dibalik ya, karena dia kan hanya minta oksidasi ya kan. Nah datanya kan reduksi, maka dibalik. Jadi kalau minus 0,35 berarti jadi plus 0,35. Loh kok tadi kan bukannya dikali 2 ini. Nah N0 itu hanya bisa dibalik, tapi tidak bisa dikali. Jadi walaupun dia kali 2 bukan jadi plus 0,7, tapi tetap plus 0,35. Kenapa plus? Karena dibalik ya kan, dia anodenya, dia oksidasi ya, padahal datanya itu data reduksi, tadi udah aku jelaskan di awal ya. Kecuali datanya itu data oksidasi, ya sudah tulisannya minus 0,35, ya ini minus 0,35 kalau datanya oksidasi. Tapi pada umumnya reduksi ya, udah aku jelaskan, terus sekali lagi aku tekankan. Nah sekarang N0 nya adalah N0 selnya ini ditambah, ini ditambahkan jadi plus 0,55 volt ya. Nah ini pasti spontan karena kita buat sendiri kan, kecuali dari soal. Kalau minta dari soal bisa minus. Nah yang B, diagram sel. Nah diagram sel itu yang oksidasi dulu, baru yang reduksi. Nah oksidasi kan A, berarti A garis slash A plus garis double B2 plus B. Nah N0 nya adalah plus 0,55 volt. Ini udah dapat. Loh kok ini kan A nya dikali 2, ini harusnya ada 2 nya enggak? Nah kadang memang ditulis, kadang enggak masalah. Adik-adik enggak ditulis pun enggak apa-apa. Yang penting diagram sel itu mana yang jadi oksidasi, mana yang jadi reduksi, yang penting itu. Jadi adik-adik enggak nulis koefisien kali 2 nya, ini enggak apa-apa kok. Jadi ditulis enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi pada umumnya itu enggak ditulis sih, pada umumnya. Tergantung guru di sekolah lah ya gitu. Nah untuk selanjutnya di video part 2 aku akan membahas lebih banyak latihan soal ya, untuk lebih memahami. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah ya.